Bagi sebagian besar warga Jawa Barat dan juga Jakarta, pasti tidak asing dengan yang namanya bus Prima Jasa. Bus yang satu ini kadang selalu jadi andalan bagi banyak orang, karena tarifnya yang murah dan gak asal nembak aja. Tapi, kenapa sih bus Prima Jasa ini jadi incaran banyak orang? Bahkan ada yang rela berdiri naik bus yang satu ini ketika terdesak. Untuk itu, mari kita bahas di video kali ini. Sebelum lanjut, boleh dong pencet tombol subscribe. Terima kasih. Bus Prima Jasa, dimanapun dia berada, pasti selalu diminati banyak pelanggan, dimanapun bus ini ada. Walaupun bus Prima Jasa di jalurnya selalu punya pesaing, tapi penumpang bus Prima Jasa tidak ada habisnya. Dan banyak juga yang menanti kedatangan bus yang satu ini. Bus Prima Jasa seringkali disebut angkot besar, karena layanannya yang menerima jarak pendek, layaknya seperti angkot. Walaupun tujuan utamanya cukup jauh, bus yang satu ini menerima jarak dekat dan harganya juga disesuaikan. Sehingga kehadiran bus Prima Jasa dimanapun, sangat membantu bagi orang yang ingin pergi jarak pendek dan harganya murah. Apalagi jika ada bus yang sejalur dan mau mengantarkan, walaupun jaraknya dekat, sehingga memudahkan dan meringankan ongkos orang tersebut. Selain itu juga, yang membuat bus Prima Jasa ini dinanti banyak orang, adalah tarifnya yang murah, bahkan biasanya lebih murah dari pesaingnya, baik yang di Tasik, Garut, Kuningan, Merak, dan lain sebagainya, biasanya tarifnya lebih murah, atau sama seperti yang lain. Sehingga gimana tidak banyak yang menunggu bus ini, selain menghemat biaya, uang sisanya juga bisa buat jajan di jalan. Kadang, ada juga yang sudah kecewa dengan bus yang satu ini karena keterlambatan atau masalah lainnya, tapi nanti naik bus Prima Jasa lagi karena tidak ada yang sesuai budget dia. Makanya bus yang satu ini tetap ramai dan dinanti banyak orang. Faktor lainnya yang membuat bus yang satu ini banyak peminatnya adalah karena jadwalnya yang terjamin dan pasti. Bus Prima Jasa biasanya selalu ready setiap 1 jam sekali, bahkan ada yang ready setiap 30 menit sekali armadanya. Jadi bagi orang yang mau naik, tidak takut ketinggalan bus, karena pastinya ada yang lain di belakangnya. Asalkan, jam tunggunya juga masih dalam jam operasional bus Prima Jasa, yang bisanya sampai jam 8, tapi ada juga yang sampai jam 9 atau 10-an. Jadi selagi masih jam operasionalnya bus Prima Jasa ini, dipastikan aman dan dapat bus. Bus Prima Jasa juga selalu masuk di jalur yang ramai dan juga peluangnya besar. Salah satunya adalah jalur Kuningan. Kini persaingan ketat di sana, dan sang bus lokal harus berinovasi dan memperbaiki layanannya, agar tidak kalah saing dengan bus Prima Jasa ini. Supir bus Prima Jasa juga, biasanya dari daerah jurusan tersebut, seperti jurusan yang baru kemarin, yakni Bekasi ke Indramayu, yang mana hampir seluruh supir dan krunya adalah orang Indramayuan. Sehingga kehadirannya juga membuka lapangan pekerjaan bagi daerah sekitar. Makanya gak heran kalau kadang penumpang bus Prima Jasa kenal dekat dengan kru, bahkan ngobrolnya pakai bahasa daerah. Sempat beredar info, kalau pengen jadi supir atau tim dari bus Prima Jasa ini harus bisa bahasa Sunda. Tapi itu info hoax. Yang mana, Prima Jasa tidak pernah menyudutkan syarat seperti itu. Di lapangan, memang kebetulan banyak orang yang bisa bahasa Sunda, jadi kebanyakan ngobrolnya pakai bahasa Sunda. Tapi ada juga kok, kru yang dari Jakarta dan sekitarnya, atau dari daerah lain, yang bukan orang Sunda. Oh iya, BTW kemarin bus Prima Jasa, baru buka jurusan baru lagi ke Merak dari Bandung. Tapi kelasnya hanya bisnis, kemungkinan biar gak tabrakan dengan jurusan Merak lainnya, seperti yang dari Bekasi dan Kampung Rambutan. Mungkin itu aja sih beberapa faktor yang bikin bus Prima Jasa banyak dinanti, dan ramai penumpang. Kira-kira ada yang mau nambahin lagi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kira-kira mau bahas apa lagi? Itu saja video kali ini, terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu di video berikutnya.